Ya, oke guys, welcome back lagi di channel saya. Kali ini kita bakal bahas tentang ignition weapon ya. Aku bakal bahas dari short term terlebih dahulu, apa yang harus kalian farming terlebih dahulu ya. Nanti untuk late gamenya pun juga bakal aku jelasin apa yang harus kalian farming. Ini BTW tier listnya aku update sedikit ya teman-teman dari yang kemarin konten sebelumnya. Kurang lebih kayak gini ya. Nanti kalau misalkan ada tanya kenapa kok ini di S Plus atau ini di Meta Destroyer atau yang lain di tier D atau tier C, kalian bisa langsung kontak aku aja teman-teman. Aku ya, kalian bisa kontak aku di in game aja. Untuk sementara aku nggak tahu ya. ada di Discord sih, cuman belum aku sebar ya untuk informasi. Mungkin nanti bakal aku taruh kontakku di Discord aja, di deskripsi aja nanti kalau kalian pengen tanya-tanya teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gini. Aku bakal bahas tentang ignition weapon dulu. Pertama dari short term ya. Untuk dari short term itu kalian harus farming yang Sela dulu ya guys ya. Kalian harus nyari Sela dulu yang banyak. Kenapa Sela? Karena Sela ini dia di pasifnya teman-teman. Itu dia bakal kasih physical resistance dan magic resistance untuk 6% sebesar 6% untuk setiap lawan yang ada di lawan yang masih hidup ya. Jadi kalau misalnya musuhnya mati, itu nanti efeknya bakal berkurang 6% ya. Jadi misalnya ada 5 musuh, kalau misalnya ada 5 musuh berarti kali 6 jadi 30%. Tapi kalau misalnya musuhnya mati satu, tinggal 4, otomatis berkurang jadi tinggal 24% dan nge-heal darah 20%. Itu saya kepake banget untuk di low deficit, karena kalian perlu banget untuk nyubi itu buat ngejar resistensis ya sampai 100% teman-teman. Ini kalau di early sampai mid ya, early sampai mid defisit itu kepake banget untuk Sela, dan rata-rata hampir semua unit itu pakai Sela ya. Mulai dari fighter, tank itu udah pasti Sela, terus support juga pakai Sela bisa, terus mungkin beberapa MM juga pakai Sela ya guys ya, kayak Vivi itu bisa juga pakai Sela tuh. Wakin pakai Sela bisa, terus yang lainnya ranged. Kalau ranged tuh biasanya kalau ranged mage ya guys ya, ranged mage itu rata-rata pakainya L teman-teman. Jadi kalian kalau kalian pengen ngegigiin yang mage atau yang ranged itu kalian pakainya L, atau kalau misalnya kalian yang ranged tipe basic attack kalian pakainya Sudan C ya teman-teman. Jadi kalian jangan keliru ya, kapan kalian pakai Sudan C, kapan kalian pakai L teman-teman. Aku kasih penjelasan ya. Kalian pakai L ini kalau misalnya unit DPS kalian itu pakai special move, damage-nya tuh dari special move, dari nge-ulti terus loh, spam ulti, itu kalian pakai L. Tapi kalau unit yang kalian pengen GG-in itu equipment-nya itu lebih mengandalkan basic attack, itu kalian pakainya Sudan C teman-teman. Kenapa Sudan C? Karena Sudan C itu basic attack-nya dia mengabaikan 20% dev target ya. Dan itu gede banget untuk di high deficit, gede banget tuh teman-teman. Jadi aku kasih tahu ya, Sudan C ini yang make itu unit-unit kayak Kaiser teman-teman. Kaiser nih make ya. Terus Kun Master ini juga pakai Sudan C teman-teman ya. Pokoknya yang rata-rata rancid lah itu pakai Sudan C teman-teman. Cuman kalau Edan ini dia pakainya L teman-teman. Kenapa? Karena L tuh dia DPS-nya dari basic attack-nya dia, DPS-nya dari maksudnya DPS-nya dari seberapa cepat dia nge-ulti sama nge-basic attack ya. Karena basic attack-nya si Edan sama ultinya itu berdasarkan max HP. Jadi kalian nggak perlu nembusin defense lawan ya, karena dari basic attack mereka aja, dari basicnya si Edan aja dia udah berdasarkan max HP. Jadi Edan ini lebih butuh L attack speed daripada Sudan C teman-teman. Terus kalau yang kayak mage itu pakainya apa? Mage itu rata-rata pakainya L guys. Jangan sampai yang mage kalian kasih Sudan C ya, itu ngawur banget teman-teman ya. Kayak Evan Kel nih dia pakainya L teman-teman ya. Ini pakainya L bisa, atau pakai Idea juga bisa. Tapi aku nyaraninnya Evan Kel ini pakai L aja teman-teman. Kenapa bukan Bergamot? Karena Bergamot itu bukan tugasnya DPS ya. Jadi nge-heal itu urusannya support teman-teman. Kalau misalnya kalian di lantai atas ya, Bergamot itu udah sama sekali nggak kepake ya. Jadi kalau heal gitu biar diserahkan ke support aja.
Untuk DPS kalian tinggal full damage aja. Kalau kalian pakein L di Evangelnya, nanti Evangel kalian lebih sering nge-ulti karena L ini kan naikin attack speed kan. Kalau misalnya kalian sering basic attack, lebih cepat ngisi energinya kalau misalnya kalian lebih sering basic attack gitu. Jadi ini menurutku untuk magi-magi kalian rata-rata pakainya L. Termasuk kayak Traumerine kan dia juga spam ulti kan. Apalagi ada level 8-nya dia ngasih special move pierce ya, itu pakai L juga oke banget tuh sih ini. Atau magi lain misalnya kayak Yirang ini juga pakai L ya. Terus pokoknya kalau kalian pengen cepat ulti atau special move ya, itu kalian pakainya L teman-teman. Kalau kalian ngandalin basic attack, kalian pilihnya Sudanse. Nah itu kalau untuk di early. Terus yang ini gimana, yang Myongwol, Bergamot, Doris, Raihana, Upgrade Idea, itu semuanya tidak berguna ya teman-teman ya. Kalian kalau mau farming silakan ya, cuman rata-rata yang kayak Bergamot, Doris, Raihana, Upgrade Idea itu rata-rata buat PvP ya. Cuman kalau Myongwol ini masih kepake di PvE, cuman yang make itu ya cuman cuman Karaka yang make ya guys ya. Yang make Myongwol itu cuman Karaka guys. Terus untuk Doris sama Runda itu mungkin cukup punya satu set doang ya. Kalau kalian udah mid game ya, kalau kalian udah mid ya, misalnya lantai 40 lah, itu kalian mulai bikin Runda, mulai bikin Doris. Kenapa? Karena efeknya Runda sama Doris itu naikin swiftness sama ngasih regen ya, regen energi. Jadi kalian lebih cepat ulti di awal-awal game. Jadi kalian bakal butuh banget itu untuk Runda sama Doris. Tapi kalian cukup bikin satu aja nggak apa-apa. Kalau Raihana ini dia di early sama mid tuh oke ya, cuman untuk di late game ini udah nggak kepake ya Raihana ya, mungkin kepake di 2 setnya doang. Kalau upgrade ini bener-bener nggak kepake, upgrade ini bener-bener nggak guna teman-teman. Idea ini masih oke, dipakein ke Evankel masih bagus ya teman-teman. Terus kalau kalian udah late game ya, kalau kalian udah defisitnya 300 atau apa gitu, kalian bakal butuh Rafflesia sama alokasi ya teman-teman. Kalian kalau misalnya udah late game ya, ini Sela ini menurutku udah nggak begitu relevan ya untuk Sela ini. Kalian nanti bakal beralih dari Sela ke alokasi atau teman-teman. Kenapa? Kalau di late game itu kalian punya 100% resistensis ya, itu udah kayak kertas guys lawan musuhnya guys. Jadi kalian 100% resistensis itu kena damage ya, kena damage 1% aja udah mati gitu, udah langsung hilang gitu. Tapi kalau pakai alokasi ya, itu nanti kalian bakal lebih survive ya, karena alokasi ya ini dia di 4 setnya ya. 4 setnya ini dia memiliki 40% chance untuk menghindari dari skill basic attack jarak jauh musuh ya. Jadi ini bakal bagus banget buat nge-counter kayak range yang meresahkan, kayak misalnya Kompres Rak di Adventure atau Kaiser atau lainnya. Itu kalian bakal butuh banget alokasi ya full set teman-teman. Jadi alokasi ini nanti bakal dipakai di semua tank atau fighter kalian, bakal dipakai ketika kalian udah naik sampai ke defisit yang late, yang benar-benar late gitu. Alokasi ini bakal kepake banget. Terus Rafflesia ini juga bakal kepake banget kalau kalian kalau kalian nanti di late game ya, nanti bakal ketemu unit-unit yang bakal nge-stun parah ya. Dan itu alokasinya Rafflesia ini bakal butuh banget buat dipakein ke support atau mungkin ke DPS juga bisa aja, kayak Data Master nih. Sekarang build-nya pakai full Rafflesia Data Master nih guys ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Terus untuk substatnya nyari apa guys? Untuk substatnya ini aku kasih contoh ya guys ya. Ini kan aku pakai Traumer ya. Ini Traumernya kan aku bikin damage teman-teman. Ini aku bikin full damage ya. Aku kasih apa namanya tuh, special move fierce, terus aku kasih efek hit ya. Aku kasih attack juga ya. Mungkin kalau magi ada critical damage-nya. Nah, ini aku build-nya aku pakai full L teman-teman, biar dia cepat ngisi energinya. Terus untuk di substatnya aku ngincer Magic Pierce teman-teman. Untuk substatnya Magic Pierce karena si Traumer ini kan dia magic kan, yang ada gambar staffnya dia ngedeal magic damage. Untuk staffnya aku bakal terus nyari Magic Pierce-nya digedein ya teman-teman ya, di roll terus ini kasih Magic Pierce. Di sini juga aku kasih Cherry Damage kalau salah ya, Cherry Damage sama Magic Pierce sama Physical Resistance. Terus di ininya juga Magic Pierce ya, slot kelimanya teman-teman, Magic Pierce. Jadi kayak gitu untuk build-nya. Terus kalau misalnya kayak tank itu gimana? Kalau kalian tank itu berarti kalian fokusnya ke Magic Resistance sama
physical resistance ya, atau misalnya kalau kalian tanknya udah terlalu tanky ya kalian pakai physical pierce juga oke gitu, kalau kalian misalnya tanknya udah ada damage gitu ya. Jadi tergantung preferensi kalian, jadi kayak gitu. Untuk substatnya yang paling penting ya itu physical resistance, magic resistance itu kalau untuk tank ya. Tapi kalau untuk DPS kalian ngincer critical damage ya, kalian ngincer critical damage teman-teman. Aku nggak ada critical damage guys ya. Nah ini kalian ngincer critical damage sama physical pierce ya, kalau misalnya dia physical. Kalau misalnya dia magic ya, ini kalian harus perhatikan simbolnya nih ya kalau sebelum naruh IW ignition weapon ke unit. Ini kan pierce ya, ini kan physical ya, berarti kan kalian harus nyari yang physical pierce teman-teman, harus disamain. Kalau kalian misalnya kasih Kaiser magic pierce nggak bakal ngaruh ke damage nya teman-teman, karena Kaiser mainnya physical ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Untuk slot 5 nya aku kasih physical pierce, sama slot 4 nya aku kasih critical damage. Jadi kayak gitu kalian intinya tuh DPS ya naik banyakin pierce ya. Kalau misalnya pierce nya udah tinggi baru tuh kalian naikin critical damage, critical sama attack nya. Nah kayak gitu guys intinya. Jadi kayak gitu untuk ignition weapon teman-teman. Kalau misalnya ada yang tanya nanti kalian bisa langsung kontak atau langsung komen di bawah aja teman-teman ya. Untuk newbie kalian farmingnya Sela Sudansi aja oke ya. Kalian gak usah terlalu musingin. Kalau misalnya kalian terlalu pusing apa ya ini IW nya apa ya, kasih Sela aja serius, kasih Sela aja. Tapi kalau kalian udah benar-benar late, nah kalau kalian udah benar-benar late itu nanti nyari 100% magic resistance tuh sama physical resistance sangat mudah bisa di 3 Essence. Di 3 Essence ini kalian nanti bakal gampang banget untuk nyari resistance teman-teman. Nanti kalian bisa variasiin untuk ignition weaponnya ya. Tapi kalau untuk di late itu jujurly kalau di late game itu resistance tuh udah kurang relevan ya, karena 1% damage yang masuk aja udah bisa bunuh karaktermu ya, nggak bakal dikasih kesempatan lawannya itu buat kalian regen atau lainnya. Jadi kalian butuh unit yang support yang kayak bisa cheat death loh, kayak misalnya Yiwa hijau ini ya. Makanya ini Yiwa hijau ini aku taruh di paling atas karena sebroken itu guys, si Yiwa hijau. Tapi ini aku bikin tier list ini dalam posisi semuanya udah full invest teman-teman. Jadi full invest tuh rata-rata kayak gini teman-teman untuk tier listnya. Yaudah mungkin kayak gitu. See you next content, see you, bye bye.